Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu jeritan-jeritan daripada roh ketika roh itu sudah keluar daripada badannya. Kemarin sudah dibuka bahwasanya kenapa kok timbul cerita itu, yaitu baginda Nabi hadir ke rumah Sayyidah Aisyah, terus tidur di pangkuannya. Nabi tertidur, ditengoknya rupanya jenggotnya ada 19 yang sudah berwarna putih. Terus Sayyidah Aisyah nangis, wah ini pasti besok duluin saya, dan juga umat Islam ini akan masih ada tanpa Nabi. Maka lalu Sayyidah Aisyah ditanyai Nabi, menurutmu wahai Sayyidah Aisyah, apa yang berat bagi mayit? Nah kan gitu. Maka diceritakan kemarin, karena menurut Sayyidah Aisyah ya ketika meninggalkan keluarganya, kasihan anak-anaknya, ya kan, istrinya. Nah, terus ditanya lagi, apa yang lebih berat dari itu? Ketika dimasukkan ke dalam kubur. Nah, masih ditanya lagi oleh Nabi, ada tidak Sayyidah Aisyah yang lebih berat dari itu? Maka Sayyidah Aisyah menjawab bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, itu ya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Baru baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya, roh itu yang paling berat bagi roh. Nah itu qala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, inna asyadda halatin, sesungguhnya paling berat-beratnya keadaan, alal mayiti, atas mayit itu, hina yadkhulu, ketika masuk, alaihi, kepada mayit, siapa al-ghasilu, orang yang akan memandikannya, fi darihi, di rumahnya, liyaghsilahu, untuk memandiinya. Nah itu ya. Itu pokoknya jangan pada ndak ngurmati sama bawa pegawai syara ya. Mereka tuh ngalah wae. Nanti kalau kalian pada mati, kita pada mati itu, itulah kuasanya pegawai syara. Nah, ketika beliau mau memandiin, takutnya mayat minta ampun. Nah, itu, makanya yang pemandiin itu santai-santai dulu di luar, udut-udut lah, makan-makan lah, nah, supaya mayatnya tuh nggak takut duluan, ya. Karena ketika itu, nah, ketika sudah Pak, wayahnya mandi, ya sudah. Mayat itu pokoknya Masya Allah. Fayah ruju, maka lalu mencopot siapa pemandi mayit tadi, khotimas syababi, kepada apa, cincin, cincinnya mayit tadi ketika muda, min asobihi, dari jari-jarinya mayit. Wayang siu, dan mencopot siapa pemandi mayit tadi, komisol urusi, kepada pakaian kebesaran ketika beliau menjadi pengantin, min badanihi, dari badannya mayit. Wayang ziu, dan juga mencopot siapa pemandi mayit, amamatul masyayikhi, sorbannya guru-guru wal fuqahai, dan juga ahli-ahli fikih, min roksihi, dari kepalanya, liyak silahu, supaya memandikan siapa memandi mayit tadi, kepada mayit tadi. Jadi begini ya, kata baginda Nabi, beliau menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah,
Yang paling berat dirasakan oleh mayit itu ketika yang tukang mandiin mayit itu sudah hadir di rumahnya si mayat, terus cincinnya dilepas. Andaikan kok masih muda, andaikan kok masih pengantin baru, pakaian pengantin barunya dilepas. Andaikan kok dia ulama atau ahli fikih atau kiai, ya sorbannya dicopot. Nah, fa'ing dadalika, maka ketika demikian itu dicopot-copotin itu, tunadi maka menjerit apa ruhuhu, ruhnya mayit tadi, khina tarohu, ketika melihat apa rohu kepada badannya tadi, mayit tadi, uryanan dalam keadaan telanjang. Nah, jadi roh itu ketika seperti itu keadaannya sudah dicopotin semua, badan mayit tadi sudah telanjang, maka roh tadi itu menjerit, waduh, waduh, gitu ya, karena melihat badannya atau mayitnya tadi sudah telanjang. Bisautin dengan suatu suara, yasma'uhu yang mendengarhu kepada suara tersebut siapa kulul kholaiki, tiap-tiap makhluk. Jadi jeritan roh tadi ya, itu semua makhluk yang ada di dunia dan di langit itu semua mendengarkannya, jeritan si roh tadi ketika sudah ditelanjangi mau dimandiin. Nah itu lah, semua makhluk tadi mendengar ilas sakola ini kecuali jin dan manusia. Nah itu memang sama Allah sengaja dihijab atau ditutup. Karena apa? Kalau tidak ditutup, Mbah Dur gak kebagian tempat ngaji, Pak Pangat gak kebagian tempat ngaji, Pak Pangat gak kebagian hadir di masjid, gak kebagian ikut nyumbang adzan. Kalau kok jin dan manusia juga mendengarkan apa jeritannya ketika jeritan roh ketika mayitnya tadi dimandiin. Lah jeritannya roh itu bagaimana? Takulu, maka berkata siapa roh, ya Ghassalu, wahai orang yang memandikanku, as'aluka, meminta siapa saya kepadamu, billahi demi Allah, ang tangza'ah, jika mencopot siapa engkau siabi kepada pakaianku, mencopotnya birifkin dengan pelan-pelan. Nah, ini diingat-ingat yang tukang mandiin ya, itu ketika mayit itu masih pakai pakaian, copotlah dengan pelan-pelan ya, jangan mayitnya atau badannya mayit yang apa dipotong weh, yang penting jangan tersentuh-sentuh di mayitnya dengan kuat, itu maksudnya. Jadi dia itu menjerit-jerit pelan-pelan ya, mencopot pakaianku. Kenapa kok begitu? Fa ini, karena sesungguhnya saya as-sa'ata, di saat ini ikut istaroh tuh sudah benar-benar istirahat siapa saya, min mujadabati malakal mauti, dari tarikannya malaikat maut itu ya. Jadi rasa tertariknya nyawa itu sampai ketika mau dimandikan itu masih terasa sakit di dalam badannya si mayit tersebut. Makanya ruhnya ya merasakan, ruhnya ya menjerit-jerit. Nah, itu untungnya tadi kita nggak denger. Cuman dengan kita ngaji seperti ini, kita menjadi tahu, oh begitu rupanya ya. Itu ketika pakaiannya dicopot, itu jeritannya roh kepada mayit yang ditinggalkan nyawa tadi. Wa idza soba, dan ketika menuangkan siapa pemandi mayit tadi alaihi kepada mayit, alma'a kepada air, soha, maka menjerit lagi siapa rohnya mayit tadi, kadzalika demikian juga seperti yang awal. Yaqulu, berkata apa rohnya mayit tadi, ya Ghassalu, wahai pemandiku yang memandiin mayatku, billahi demi Allah, demi Allah, demi Allah, la tasobba, jangan menuangkan siapa engkau ma'aka
kepada airmu haron dalam keadaan panas. Wala taj'al dan jangan menjadikan siapa engkau ma'aka kepada airmu haron dalam keadaan panas, wala baridan dan jangan yang dingin, jangan terpanas, jangan dingin, sudah air biasa saja. Kenapa kok begitu? Kamu tidak merasakan yang aku rasakan. Yang aku rasakan fa'ina jasadi, maka sesungguhnya jasadku itu muhtarikun masih terbakar. Terbakar dari apa? Min nazai ruhin, dari tercopotnya roh. Kamu pelan-pelan ngasih airnya ya, ngosokinya pelan-pelan. Kasih air jangan panas-panas, jangan dingin-dingin, yang sedang. Nuangnya yang pelan-pelan wae. Kenapa begitu? Badanku masih terasa panas karena copotnya roh dari badanku. Faida gosaluhu, maka ketika mengelus-ngelus atau ngosok-ngosok atau menyiram-nyiram siapa pemandi mayatku kepada mayat tadi, takulu maka berkata apa? Ruh-ruhnya. Jadi mayat itu rohnya ngomong lagi ketika airnya disiramkan ke badannya si mayat tadi, rohnya masih merasakan. Dia berkata, billahi demi Allah, ya ghusalu wahai pemandiku, tamassani, jangan menyentuh-nyentuh siapa engkau nih kepadaku, jangan menyentuh-nyentuh kawian dengan kuat, menyentuhnya pelan-pelan wae. Badanku tuh walaupun kelihatannya mati tapi masih terasa, ya dia merasakan, rohnya juga ya merasakan. Kenapa kok disuruh nyentuhnya pelan-pelan? Fa'inna jasadi, karena sesungguhnya jasadku itu majruhun, masih terluka. Terluka karena apa? Bijuruhir ruhi, karena lukanya roh. Nah, itu jeritan-jeritannya. Faida farogo, maka ketika selesai siapa pemandi mayit tadi min gosli, dari memandikan mayit, wa doa dan meletakkan siapa pemandi mayit fi kafanihi, di dalam kafannya mayit, wasyadda dan menali siapa pemandi mayit maudhi'a qadamaihi, di tempat bagian kedua kakinya, nada maka memanggil siapa roh kepada pemandi mayit, billahi demi Allah, ya ghusalu wahai pemandiku, lasat tasuddu, jangan menali dulu siapa engkau, kafni roksi, kepada kafan kepalaku. Jadi ketika kalian itu menutup daripada mengkafani ya, mengkafani si mayat, itu rohnya menjerit-jerit lagi, wahai yang memasang kain kafanku, nah silakan ditali-tali, tapi bagian kepalaku jangan ditali dulu. Hatta aro, sehingga melihat siapa saya, wajhi, kepada wajahku, siapa ahliku, wa auladi, dan anak-anakku, wa aqribai, dan saudara-saudaraku atau kerabatku. Nah, itu makanya biasanya sama Pak Imam, sama pegawai Sara, ya kan, sama Mbah Mudin. Siapa yang nak lihat wajahnya terakhir kali? Yang nak nyium, yang nak apa? Nah, itu begitu. Karena rohnya juga bilang begitu, gitu loh. Jadi beliau ngomong seperti itu ya karena sudah ngaji, sudah tahu, karena permintaan roh itu ya begitu. Jangan langsung ditutup dulu. Nah, ya. Fa inna hada, maka inilah jangan menutup bagian kepala dulu, itu akhir ru'yati, akhir dari melihatku, lahum, kepada mereka. Jadi roh itu ya mau melihat wajahnya terakhir kali, dan supaya anak, istri, kerabatnya juga melihat wajahnya yang terakhir kali. Fa'ana, maka adapun saya, al yauma, di hari ini, itu ufarikuhum, akan meninggalkan siapa saya, hum, kepada mereka. Jadi jangan tutup dulu, aku mau meninggalkan mereka. Wala arohum, dan tidak akan melihat siapa saya, hum, kepada anak istriku, ila yaumil kiamati, hingga besok di hari kiamat. Maksudnya mayitnya tadi. Kalau rohnya ya nanti, kalau dalam kisah di belakang itu bisa melihat. Faida akhroja, maka ketika mengeluarkan siapa al-mayitu, faida ukhrija,
Maka ketika dikeluarkan siapa al-mayyitu mayit minat dari rumahnya, nada maka manggil-manggil atau menjerit-jerit lagi siapa mayit tadi atau rohnya mayit tadi. Billahi demi Allah, jamaati wahai kumpulanku, la taj'alu jangan menjadikan siapa kalian semua bi kepadaku. Hatta auda'a sehingga berpamitan siapa saya dari kepada rumahku, wa ahli dan keluargaku, wa akribai dan saudara-saudaraku, wa mali dan juga hartaku. Nah itu pokoknya para ulama kita itu biasanya berhenti dulu terus baca Fatihah, ya kan? Sudah baca Fatihah suruh melangkah lagi, baca Fatihah lagi, terus itu suruh melangkah lagi, terus baca Fatihah lagi supaya roh dan mayit tadi mengucapkan selamat tinggal kepada rumahnya, kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, kepada harta-hartanya yang ditinggalkannya. Itu ya. Jadi sebenarnya semuanya itu ada tuntunannya. Jadi para ulama kita, ustadz kita nggak ngawur itu. Melangkah kok baca Fatihah dulu, melangkah baca Fatihah dulu. Ya ini salah satunya syahidnya atau yang diikuti gitu loh ya. Nah itu tadi mau diterangkan, kita jangan mudah menyalahkan, membid'ahkan segala macam, karena ya mungkin yang kita bid'ahkan, kita salahkan tuh ya punya dasar, punya dalil. Kita yang menyalahkan ya punya dalil, cuman ya tidak baik gitu ya. Sumayunadi maka lalu menjerit-jerit atau memanggil-manggil siapa roh, billahi demi Allah ya jamaati wahai jamaahku, taroktu meninggalkan siapa saya imroati kepada istriku almilatan dalam keadaan janda. Kalau ini Pak Tamrin siap wae ya kan itu. Ya cuman rohnya ini menjerit-jerit, untung tidak bisa ngaplok ya kan. Nah, ya ketika rohnya menjerit-jerit kata Pak Tamrin aku siap waplok-plok, nah, untung tidak terasa. Fa'alaikum maka takutlah kalian semua Allah tu'ati. Fa'alaikum maka menetapilah kalian semua Allah tu'adduha jika tidak menyakiti siapa kalian semua kepada jandaku tadi, wa auladi dan jangan menyakiti anak-anakku, wa auladi dan adapun anak-anakku itu yatimah dalam keadaan yatim. Fa'alaikum maka menetapilah kalian semua Allah tu'adduhum jika tidak menyakiti kalian semua hum kepada anak-anak yatimku. Fa inni maka sesungguhnya saya al yauma di hari ini akhruju keluar siapa saya ming dari rumahku. Saya hari ini keluar dari rumah. Mayitnya itu maksudnya ya kan. Saat ini keluar dari rumah, rohnya tuh ngomong begitu. Nah, keluar hari ini dari rumah wala arji'u dan tidak akan pernah kembali siapa saya ilaihim kepada mereka abad dan selama-lamanya. Jadi mayitnya itu telah terakhir pergi, mayitnya tidak balik lagi ya, kecuali mayitnya nak lewat jembatannya putus, nah itu baru balik lagi. Kalau ini enggak, pokoknya enggak balik lagi. Kalau balik lagi malah takut gitu. Wa idza wudi'a dan ketika diletakkan apa mayit alal janazati di atas keranda, yaqulu maka berkata siapa roh, billahi demi Allah ya jamaati wahai jamaahku, la ta'jalu jangan cepat-cepat kalian semua bi kepadaku. Ini ngomong begitu. Wah cepet-cepet aku pengen agak lama-lama gitu. Kata asma'u sehingga mendengar siapa saya sauta ahli kepada suaranya keluargaku wa auladi dan anak-anakku wa akribai dan saudara-saudaraku. Nah itu sebenarnya ketika mulai itu usahakan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita tuh mendoakan yang betul-betul. Karena saat-saat itulah saat-saat yang genting bagi mayit. Nah, kalau masih hidup saat genting ketika keluarnya roh, mau keluarnya roh. Tapi setelah roh itu keluar, saat-saat gentingnya yaitu ketika mulai nak dimandikan, nak dikafani, terus mau dibawa keluar rumah, dimasukin ringgo-ringgo, terus mau dibawa pergi. Nah, itu genting-gentingnya.
Fa ini maka sesungguhnya saya al yauma di hari ini itu ufarikuhum akan meninggalkan mereka. Saya meninggalkan mereka tadi ila yaumil kiamati hingga besok di hari kiamat. Fa idza humila maka ketika dibawa atau dipanggul apa mayit alal janazah di atas keranda, wa khattu dan melangkah siapa pemikulnya biha dengan keranda tadi yang ada jenazahnya, salah sahot watin 3 langkah, yunadi maka manggil-manggil lagi atau apa tadi itu berseru lagi siapa roh bisautin dengan suara yasma'uhu yang mendengarhu kepada suaranya roh tadi apa kulusai'in tiap-tiap sesuatu ilas sakola ini kecuali jin dan manusia. Jadi ketika sudah 3 langkah berjalan yang gotong itu di keranda itu, maka dia bengok-bengok lagi, manggil-manggil lagi, jerit-jerit lagi. Nah, ceritanya bagaimana watakulu dan menjerit siap apa ruh ya akhibai wahai kekasih-kekasihku, waya ikhwani wahai saudara-saudaraku, waya auladi wahai anak-anakku. Untung anaknya enggak denger, untung istrinya enggak denger, untung keluarganya enggak denger, karena sama Allah ditutup, semua denger, ayam, entok, tumbuh-tumbuhan denger kecuali jin dan manusia. Karena bahaya kalau sampai denger. Masjid ini tidak muat, ngaji ini tidak muat, sehingga yang dodo sawit tidak ada yang mau, motong karet tidak ada yang mau, nyangkul nggak ada yang mau, akhirnya rusak dunia. Gitu. Makanya dirahasiakan oleh Allah, ditutup supaya lantalas itu. Tapi ingat kalau sudah begini lah kan gitu, suruh ngaji supaya tahu. Wa ya auladi wahai anak-anakku, la tagurrannakumud dunya, la tagurrannakum, jangan sampai menipu hukum kepada kalian semua apa dunia. Jadi roh itu yang ngomong nasihatin kita, cuman untungnya kita budek tadi supaya tahu yang ngaji ini, supaya tahu itu sebenarnya bapak, nenek, kakek kita tuh jerit-jerit, anak-anakku, keluargaku, kawanku, kalian jangan tertipu dunia. Kama gorot nih seperti menipu apa dunia nih kepadaku. Walayal abna, dan jangan pernah bermain-main siapa kalian semua. Walayal abna, dan jangan bermain-main apa dunia bikum, jangan bermain-main bikum kepada kalian semua apa zaman masa dari mulai kalian kecil sampai kalian tua itu jangan sampai kalian buat main-main, mau bal-balan, mancing, ya kan? Nanti salah guna. Nah itu ya untuk ngaji, untuk ibadah, untuk berbuat baik, ya mancing ya kali-kali, orang kok sedina-dina mancing tiap dino, bojone mrutuk. Nah ini loh mayatnya jadi mrutuk, aku salah guna dalam hidupku, aku buat main, ngaji enggak mau, sholat enggak mau, ke masjid enggak mau, berbuat baik enggak mau, padahal ada dalilnya loh itu ya. Akhasan nasi yaumal qiyamati man amkanahu fid dunya ala majlisil ilmi walam atlubuhu. Besok di hari kiamat itu paling menyesalnya manusia itu yaitu manusia yang di dunia itu dia mampu kiranya hadir di majelis ilmu tetapi dia tidak mau hadir. Itu hadisnya sahih ya. Jadi kalau kok kita kiranya badannya enak, ndak ada gawe lain, ya hadirlah, jangan pada main HP wae ya. Khususnya yang muda-muda itu, yang tua gitu, wong tinggal pensiun wae kan itu. Jadi jangan main-main di masalah umur yang Allah berikan kepada kita. Kama laibabi, seperti main-main bi kepada apa zaman bi kepadaku. Waktu baru dan mengambil ibaratlah kalian semua bi kepadaku, itu seruannya daripada nyawa tadi atau roh. Fa ini maka sesungguhnya saya itu halaftu, meninggalkan siapa saya maka kepada segala sesuatu jamak tu yang mengumpulkan siapa saya, liwarosani bagi orang yang mewarisiku, walam yahmilu dan tidak menanggung siapa mereka min khotoyati dari kesalahanku syai'an satu sedikit pun.
Nah, itu. Jadi ini menyesalnya roh ya. Tengok itu, hartaku aku tinggalkan untuk mereka, tapi kesalahanku, kekuranganku mereka tidak mau ikut menanggungnya. Nah, itu ya. Coba kalau dipikir-pikir ya kan begitu. Kita ngumpulin banyak-banyak, kita tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah kepada Allah, tinggalkan ngaji, sudah terkumpul mati ditinggal. Kesalahan kita nggak sholat, kita nggak ngaji, kita nggak sodako tadi, yang terima harta kita tadi tidak mau ikut urusan, nah, kan menyesal kita, kan itu ya, malah bagi-bagi ya. Jadi lam yahmilu minal khotoyati syai'an, mereka tidak mau menanggung dari kesalahanku sedikit pun. Nah, habis wala dunia, dan atas dunia yang aku kumpulkan yuhasib nih, mengisap siapa Allah Ta'ala nih kepadaku, wa antum, dan kalian semua yang aku kasih harta, tastamauna, pada senang-senang biha dengan dunia yang aku tinggalkan, sumala tad'una li, lalu tidak mendoakan siapa kalian semua li kepadaku, wa ida shollu alal janazati, wallahu alam bisawab, alhamdulillahi rabbil alamin.